Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bu Syafiq dalam pembelajaran IPA kelas 9 pada materi sistem reproduksi pada manusia. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Apa saja yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas yang pertama adalah organ reproduksi pada wanita yang meliputi struktur dan fungsinya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan oogenesis. Organ reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian luar. Organ bagian luar ini berkelompok di daerah yang bernama vulva. Vulva merupakan celah terluar organ reproduksi wanita yang merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Organ bagian luar yang kedua adalah labia, yaitu organ reproduksi wanita bagian luar yang memiliki dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina bernama labia majora dan labia minora. Labia majora ini biasa juga disebut sebagai bibir kemaluan besar, di mana labia majora ini berada di bagian luar dan biasanya ditutupi dengan rambut kemaluan dimulai saat masa pubertas. Sementara labia minora ini biasa dinamakan sebagai bibir kemaluan kecil dan tidak memiliki rambut. Bagian yang ketiga ada mons pubis, yaitu tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian luar yang keempat ada lubang vagina, yaitu sebagai pintu masuk menuju vagina. Bagian yang kelima ada lubang uretra, yaitu sebagai tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Bagian yang keenam ada klitoris, yaitu tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual pada wanita. Bagian ketujuh ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular yang terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Ingat, berhubungan seksual dilakukan setelah kalian menikah ya. Organ reproduksi wanita yang kedua adalah organ reproduksi wanita bagian dalam, seperti yang ada di gambar ini. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, ada yang namanya ovarium. Ovarium ini adalah tempat memproduksi sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Jadi di dalam ovarium ini nanti akan dihasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Mari kita bahas mulai dari sel telurnya atau ovumnya. Sel telur atau ovum ini berkembang di dalam ovarium, yaitu tepatnya di dalam folikel-folikel. Jadi di dalamnya ovarium ini ada yang namanya folikel-folikel. Nah, ini adalah tempat berkembangnya sel telur atau ovum. Calon sel telur atau oosit ini nanti akan kita bahas lagi pada oogenesis. Calon sel telur atau oosit berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang saat pubertas dan dilepaskan dari ovarium 1 kali dalam 1 bulan. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium ini dinamakan ovulasi.
Jadi, ketika sel telur atau ovum ini sudah matang, maka sel telur atau ovum ini siap untuk dilepaskan. Nah, proses pelepasan sel telur dari ovarium ini dinamakan ovulasi. Nah, setelah dilepaskan, sel telurnya menuju ke mana? Nah, setelah dilepaskan, maka sel telur akan menuju ke bagian yang namanya infundibulum. Kalau kalian perhatikan, ini seperti pergelangan tangan. Ini dinamakan infundibulum. Nah, di dalam infundibulum ini yang seperti jari-jari tangan ini dinamakan fimbri. Nah, fimbri ini sebagai fungsinya untuk menangkap sel telur. Jadi, sel telur yang sudah matang dan dilepaskan dari ovarium tadi ditangkap oleh fimbri. Kemudian, dari fimbri ini menuju kemana? Selanjutnya, dari fimbri ini maka sel telur akan menuju ke yang namanya saluran telur atau tuba falopi atau biasa juga disebut sebagai oviduct. Nah, di dalam tuba falopi ini nanti sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Jika sel telur itu bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan. Ya, jadi tuba falopi itu sebagai jalan bagi ovum dari ovarium menuju ke rahim. Jadi ini nanti sel telur sebelum menuju ke rahim itu jalannya lewat tuba falopi. Selain itu di tuba falopi ini juga akan terjadi yang namanya pembuahan atau fertilisasi ketika nanti di sini ketemu sel sperma. Setelah itu sel telurnya jalan kemana lagi? Ya, setelah itu sel telurnya akan jalan ke yang namanya rahim atau uterus. Nah, di rahim atau uterus ini adalah sebagai tempat peletakan janin. Jadi, tadi kalau di sini terjadi pembuahan atau fertilisasi dan pembuahannya itu berhasil, atau sel spermanya berhasil menembus sel telur, maka akan dihasilkan gamet, kemudian akan dihasilkan janin yang akan diletakkan di uterus atau rahim. Lalu bagaimana kalau sel telurnya ini tidak ada yang membuahi? Maka sel telur ini akan juga berjalan menuju rahim, kemudian meluruh bersama dinding-dinding rahim dan jadilah menstruasi atau darah haid. Ini ya. Nah, uterus atau rahim ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada lapisan luar. Ini lapisan luarnya yang dinamakan perimetrium. Kemudian lapisan tengahnya ini dinamakan miometrium, sementara lapisan dalamnya ini dinamakan endometrium, di mana di dalam endometrium ini sebagai tempat menempelnya plasenta atau biasanya orang Jawa menyebutnya ari-ari, di mana plasenta atau ari-ari ini terhubung dengan tali pusar yang berfungsi sebagai penyokong kehidupan janin saat berada di rahim. Jadi, bayi atau janin yang berada di rahim ini mendapatkan oksigen dan makanan dari ibunya melewati yang namanya plasenta yang dihubungkan dengan tali pusar. Nah, selanjutnya, kalau bayi itu sudah berkembang, lewat mana dikeluarkannya? Kalau sudah saatnya untuk dikeluarkan, maka dia akan berjalan atau keluar melewati yang namanya serviks atau leher rahim. Nah, serviks atau leher rahim ini berfungsi sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Jadi, ini vaginanya, ini ada rahimnya. Jadi, jalur penghubung antara rahim dan vagina. Nah, sifatnya dari serviks atau leher rahim ini sangat fleksibel atau elastis, di mana dia dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Jadi, kalau kita bayangkan seakan-akan kan tidak mungkin tuh, ini kan kecil sekali, padahal bayi yang mau dikeluarkan itu kan pasti kepalanya dulu biasanya yang keluar kalau dia tidak mengalami sungsang. Nah, kepalanya dulu yang keluar itu kan besar kan, ukuran bayi bisa kalian bayangkan. Nah, dengan ukuran yang sekecil ini kayaknya kan bagaimana ya keluarnya, wong ini kecil sekali, lebih kecil daripada kepala bayi. Nah, itulah di sini kekuasaan Allah, di mana serviks atau leher rahim ini memiliki kemampuan untuk merenggang, jadi elastis. Jadi ketika nanti bayinya sudah lahir, maka akan kembali lagi.
awalnya membuka menutup gitu ya, merenggang kayak karat itu ya, molor, kemudian enggak gitu. Nah, selain itu, serviks atau leher rahim ini mengalirkan darah ke vagina. Jadi tadi kalau tidak ada yang membuai kan sel telurnya luruh di sini menjadi darah head. Nah, lewatnya itu juga lewat leher rahim atau serviks kemudian menuju vagina. Yang keempat, mengarahkan sperma ke rahim. Jadi, kalau sudah menikah, suami istri melakukan hubungan intim, nanti yang suami mengeluarkan sel sperma, yang istri mengeluarkan sel telur, sel spermanya itu kan masuknya lewat vagina. Nah, nanti dibawanya ke tuba falopi itu melewati leher rahim dan serviks ini. Leher rahim atau serviks ini. Bagian dalam yang terakhir adalah vagina. Ini adalah vagina, di mana vagina ini berfungsi sebagai saluran darah saat menstruasi dan sebagai jalan lahirnya bayi. Berikutnya, setelah kita mempelajari tentang struktur dan organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya, yang akan kita bahas sekarang adalah oogenesis. Apa tuh oogenesis itu? Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti yang digambarkan di sini, yaitu prosesnya oogenesis itu dimulai dari oogonium atau sel induk yang diploid. Nah, kalau oogonium ini jumlahnya banyak, itu disebut sebagai oogenia, tidak lagi oogonium. Nah, dari oogonium ini, dia mengalami pembelahan mitosis secara terus-menerus sehingga menghasilkan oosit primer. Nah, proses ini terjadi ketika wanita dalam bentuk janin dan berhenti saat wanita dilahirkan. Jadi berhenti saat wanita dilahirkan, kemudian prosesnya akan berlanjut kembali saat wanita menginjak remaja atau memasuki masa pubertas. Jadi dari pada saat janin itu oogonium mengalami pembelahan mitosis, kemudian berkembang menjadi oosit primer. Nah, ini prosesnya ini akan berhenti saat dilahirkan, saat kalian dilahirkan jadi bayi. Dan nanti prosesnya akan berlanjut ketika kalian sudah remaja atau memasuki masa pubertas. Nah, bayi tadi kan berhenti pada saat bayi, kemudian mulai lagi pada saat pubertas. Nah, mulainya di sini dilanjutkan prosesnya. Prosesnya mulai dari oosit primer, di mana oosit primer ini nanti akan mengalami yang namanya pembelahan meiosis 1, yang mana nanti akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1 atau badan polar primer. Nah, oosit sekunder ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis 2, di mana dia akan menghasilkan ootit dan badan polar 2 atau badan polar sekunder. Badan polar primer ini nanti juga mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 2 badan polar lainnya. Nah, di sini, dari ootit ini, inilah nanti yang akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Sementara, badan polar 3 badan polar yang lain ini nanti akan luruh seiring berjalannya waktu. Nah, dari proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam proses oogenesis ini dihasilkan 1 sel telur atau ovum dan 3 badan polar. Ini ya, jadi oogenesis itu berlangsungnya di ovarium, kemudian tiap oosit primer akan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Kemudian proses dimulai saat wanita berada dalam kandungan atau janin dan berhenti sementara setelah lahir. Jadi tadi pada proses oogonium mengalami pembelahan mitosis secara terus-menerus pada saat kalian
janin atau masih berada di kandungan, kemudian dihasilkan oosit primer, nah fase ini atau tahap ini akan berhenti ketika kalian lahir menjadi bayi. Nah, kemudian akan dilanjutkan kembali saat kalian memasuki masa remaja atau masa pubertas, di mana prosesnya dimulai dari oosit primer sampai pada pembentukan ovum atau sel telur. Nah, selain itu, selain berhentinya pada saat kalian lahir sampai masa pubertas tadi, proses ini juga akan terhenti ketika ibu hamil sampai selesai nifas. Dan proses ini juga akan berhenti permanen saat sudah memasuki yang namanya menopause. Kiranya cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar dalam video ini atau di kolom komentar Google Classroom kalian masing-masing. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.